يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab sucinya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, menghaturkan, memberikan salawat kepada nabi. Salawat Allah kepada nabi adalah rahmatuhu al-magrunah bitta'zim lahu sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan salawat kepada nabi, artinya Allah memberikan rahmat khusus berupa pengagungan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu merata kepada segala sesuatu. Cacing tanah pun mendapatkan rahmat. Tetapi rahmat yang Allah berikan kepada Nabi bukan rahmat umum, tapi rahmat berupa ta'zimnya Allah. Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu, dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Salawatnya malaikat yaitu istighfaruhum lahu. Para malaikat memohonkan ampun kepada Nabi Muhammad. Memohonkan ampun kepada Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad banyak dosa atau banyak kesalahan, tetapi sesungguhnya memohonkan ampun itu adalah memohonkan untuk supaya selalu diangkat derajatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena istighfar atau mohon ampun itu tidak identik dengan dosa, tetapi kadang-kadang identik dengan kesempurnaan. Seseorang misalnya sholat dengan pakaian yang biasa, baju koko, pakai sarung tanpa kopiah, sholat, dia tidak salah. Tetapi ketika dibandingkan dengan orang yang sholat pakai baju koko dan sarung dan kopiah, maka sholat yang pertama adalah seakan-akan sayyi'ah, seakan-akan menjadi kesalahan. Astaghfirullahaladzim, kok sholat tanpa kopiah aku? Bukan karena sholatnya dosa, tetapi itu adalah berarti ada peningkatan kesempurnaan. Kemudian setelah itu dia mikir lagi, kenapa enggak pakai gamis, enggak pakai rida? Dia sholat lebih sempurna. Yang ketiga, pakai gamis, pakai rida. Dia akan astaghfirullahaladzim, kok sholat sama dengan kita menghadap kepada orang, padahal itu adalah paling afdolnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia istighfari sholatnya. Kemudian kalau dia tadi itu berpikir, kok sholat sendiri, kok tidak berjamaah, padahal sholat berjamaah 27 derajat. Astaghfirullahaladzim, anak kok sholat sendiri nggak sholat berjamaah. Ia istighfari sholatnya. Kemudian kenapa anak sholat di rumah berjamaah, kok tidak ke masjid, padahal jaraknya tidak jauh. Astaghfirullahaladzim, kenapa nggak sholat di masjid? Diistighfari sholatnya. Kemudian dia di shaf terakhir, kenapa nggak di shaf pertama, padahal pahalanya lebih besar. Astaghfirullahaladzim, ia istighfari sholatnya. Kemudian anak sholat nggak pakai siwak, kenapa? Padahal dengan bersiwak 2 rakaat lebih afdal daripada 70 rakaat. Astaghfirullahaladzim. Istighfarnya malaikat kepada Nabi Muhammad adalah bukan karena banyak dosanya Nabi, tetapi istighfarnya malaikat kepada Nabi Muhammad adalah mohonkan ampun supaya Nabi Muhammad selalu diangkat derajatnya dan lebih sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah mengagungkan Nabi. Para malaikat mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yusalluna 'alan nabi. Yusalluna 'alan nabi pakai fi'il mudhari, bukan sallau 'alan nabi. Kalau sallau 'alan nabi itu berarti sudah berlalu. Allah dan para malaikatnya sallau 'alan nabi, pernah bersolawat, pernah memberikan salawat kepada nabi. Tetapi pakai fi'il mudhari yadullu 'ala istimrar wa dawam. Allah dan para malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, selalu dan terus menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyaallah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersolat kepada Nabi. Sudah kita terangkan bagaimana salawat Allah kepada Nabi dan salawat Nabi para malaikat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah Allah kabarkan itu semuanya, baru diperintahkan, wahai orang-orang beriman. Khitab dikhususkan kepada orang beriman. Kenapa? Karena yang gemar dan cinta salawat kepada Nabi itu adalah orang yang sempurna imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apa salawatnya manusia ini? Kebanyakan ulama menyatakan itu adalah ad-du'a wa tadarru'. Itu adalah memohonkan kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada hakikatnya manusia tidak sanggup bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Dibandingkan dengan solawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad. Apalagi dengan Allah Rabbul Alamin memberikan solawatnya kepada Nabi Muhammad. Karena itu kita kalau mendoakan Nabi, ya Allah angkat derajatnya Nabi setinggi-tingginya, udah diangkat. Ya Allah muliakan Nabi Muhammad, udah dikasih kemuliaan. Ya Allah jadikanlah yang paling nomor satu Nabi Muhammad, udah diangkat oleh Allah sebelum Allah wujudkan. Karena itu ketika kita bersolawat, kita mohonkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah haturkan salawatmu kepada Nabi Muhammad. Karena kita tidak sanggup bersolawat, kita memohonkan Allah yang menghaturkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu apapun bentuk ta'zimnya kepada Nabi Muhammad daripada manusia itu adalah kurang. Dengan catatan tidak menyentuh ketuhanan. Disinilah Nabi mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau mengagungkan, mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa ibni Maryam, yang menyentuh kepada ketuhanan atau meyakini sebagai anak Tuhan. Selebihnya takzimnya antum kepada Nabi Muhammad adalah kurang. Pujiannya antum kepada Nabi Muhammad adalah kurang. Bagaimana tidak? Idallahu asna billadhi huwa ahluhu fama migdaru ma yamdahuhul wara. Kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala yang memuji Nabi Muhammad, maka apa nilai pujian daripada manusia yang lemah seperti kita ini, saudara? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habasyi, ketika beliau melihat Nabi Muhammad dan tidak ada yang mengunggulinya dalam kemuliaannya dan derajatnya, beliau menyatakan, manamdah illan nabihu kanzuna wal khabiyya. Kami tidak bisa memuji kecuali Nabi Muhammad. Kenapa? Segala yang kita puji dibandingkan dengan Nabi pasti ada di bawahnya dan Nabi mengunggulinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dalam fasal terakhir dari dibaknya berkata, wa ma'asa an yuqala fi man wasafahu al-Quran wa a'raba an fadailihi at-Tauratu wal Injilu wal Zaburu wal Furqan. Apa yang bisa dihaturkan untuk diutarakan, untuk dipujikan oleh seseorang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan sifatnya telah diperinci dalam Taurat, Injil, Zabur dan Furqan. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam akhir fasalnya Maulid menyatakan, wa laqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasil akhlaq bima tadhigu an kitabatihi butunul awrak. Benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah
bersifat dengan sifat yang mulia daripada budi luhur yang sangat tinggi, yang kalau dicatat oleh manusia kertas tidak akan sanggup bisa mencakupnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi, beliau menjawab apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kenapa dijawab kana khuluquhul Quran? Pertama, Al-Quran adalah paling afdolnya kutub, karena Nabi adalah paling afdolnya khalqillah, paling utamanya makhluk Allah. Kedua, karena Al-Quran adalah sempurna, karena Nabi adalah sempurna. Ketiga, Al-Quran ini adalah tidak bisa dibatasi. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya laut jadi tinta, kemudian dicatat itu ayat-ayat Tuhan, kalimat-kalimat Tuhan oleh manusia dengan pemahamannya, habis itu samudra lautan yang berupa tinta, walaupun didatangkan setelah itu adalah lautan-lautan berikutnya dari tinta. Lau anna ma fil ardi aglamun wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Kalau seandainya yang di atas bumi ini semuanya jadi pena, pohon-pohon ini jadi pena, kayu-kayu ini semuanya jadi pena, dan lautan itu semuanya menjadi tinta, didatangkan lagi seluas itu 7 kali lipat untuk mencatat kalimat Allah, tidak akan habis kalimat Allah. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau diperinci tidak akan habis, karena tidak ada mengetahui kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad kecuali Rabbu Muhammad, kecuali adalah Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani, pujian kepada Nabi dari kita itu adalah sangat sederhana. Bagaimana tidak para anbiya, para rasul, para malaikat, bahkan Rabbul Alamin memuji Nabi Muhammad. Coba kita perhatikan dari segi lughah Arabiyahnya saja. Muhammad itu isim maf'ul daripada hamada yuhammidu tahmidan. Sebetulnya mutaaddinya adalah hamida yahmadu cukup. Hamida yahmadu memuji, isim maf'ulnya Mahmud yang terpuji. Hamada yuhammidu itu litakthir wat takrir. Qata'a yaqta'u memotong, qatta'a yuqatti'u banyak memotong. Hamida yahmadu memuji, hamada yuhammidu banyak memuji. Muhammad orang yang banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sayyidina Abdul Muttalib, kakek beliau, ketika ditanya limada samaitahu Muhammadan wa laysa min abaika man ismuhu Muhammad, kenapa engkau kasih nama cucu kamu ini Muhammad padahal orang-orang tua kamu tidak ada yang bernama Muhammad? Maka beliau menjawab, arju an yuhmada fil ardi wa fis sama. Aku berharap cucuku ini dipuji di bumi dan dipuji di langit Allah Subhanahu wa taala. Namanya ada udah mengandung pujian, saudara. Ahmad, saghirun kecil, paling kecil asghar, kabirun besar, paling besar akbar. Ahmad yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah yang paling banyak dipuji oleh Allah, wa Ahmad, dan beliau adalah yang paling banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu puji Nabi. Puji Nabi, yang penting jangan meyakini Nabi adalah sebagai Tuhan. Jangan meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anak Tuhan. Da'mad da'atun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idami fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natigun bifami. Tinggalkan tuh bagaimana orang-orang Nasara menisbatkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Tinggalkan.
Tapi kalau kamu menisbatkan semua kemuliaan kepada Muhammad, pantas. Selain itu, kenapa? Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun. Karena keutamaan Nabi Muhammad tidak ada batasnya. Fa yu'ribu anhu natiqun bi fami, yang bisa dibatasi oleh mulut manusia yang kecil ini. Enggak ada batasnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu puji Nabi setiap saatnya. Bersolawatlah kepada Nabi setiap saatnya. Seorang sahabat datang kepada Nabi Rasulullah, datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inni uktiru salata alaik, fakam aj'al salawati lak. Ya Rasulullah, aku adalah orang yang gemar bersolawat kepada anda. Seberapa banyak sih salawat yang akan aku haturkan kepada kamu? Maka Nabi SAW menyatakan, masyita, yang kamu mampu. Ar-rubu' ya Rasulullah, gimana kalau seperempat umurku, seperempat waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu? In syi'ta wa in zitta fa huwa khair. Ya kalau mau seperempat nggak apa-apa, tapi kalau lebih tambah, mau tambah, itu lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus. Fathuluth ya Rasulullah, kalau begitu sepertiga waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu. In syi'ta wa in zitta fa huwa khair. Kalau mau silahkan, tapi kalau mau tambah lebih baik. Fanisif ya Rasulullah, kalau begitu separuh ya Rasulullah. In syi'ta wa in zitta fa huwa khair. Silahkan, kalau mau tambah lebih baik. Fathulutsain, 2/3 ya Rasulullah. In syi'ta wa in zitta fa huwa khair. Kalau tambah lebih baik. Idzan aj'al kullu salawati lak. Kalau begitu semuanya aku haturkan untuk salawat kepadamu ya Rasulullah. Idzan tukfa wa yukthar dambuk. Kata Nabi, kalau kamu bisa setiap saatnya salawat kepada aku, maka kamu akan dicukupi oleh Allah semua permintaanmu, bahkan belum minta udah dicukupi oleh Allah. Dan kamu akan dilindungi oleh Allah, bukan hanya di dunia. Wa yughfar dzambuk, dosa kamu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya ikhwani, jangan kita bersolawat hanya berupa lafaz yang ada di mulut. Tapi sholawat itu harus dibarengi dengan ta'zim kita kepada Rasulullah, syauq kita kepada Rasulullah, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat yang menyambungkan ruh orang bersolawat langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kita ini akan sampai kepada Nabi. Ini cara kita ittisal, menyambung hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersalawat, ketika kita bersalam kepada Nabi, istihdzarkan Nabi ada di hadapan kita, karena sesungguhnya Nabi tidak jauh dengan kita. An-nubuwatu la tazulu bil maut. Presiden kalau mati nggak ada jabatannya presiden. Gubernur kalau mati nggak ada jabatannya gubernur. Tapi kalau kenabian, kewalian kalau mati tidak hilang itu jabatan, tidak hilang itu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampai sekarang tetap menjadi Nabi Allah. Beliau sampai sekarang walaupun udah dikubur tetap menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan anggap Nabi Muhammad itu mati seperti matinya manusia biasa. La. Nabi Muhammad tetap perhatian dengan kita. Nabi Muhammad adalah dekat dengan kita dan bersama kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa Nabi adalah bersama kamu. Ada di diri kamu Rasulullah. Cuma kita mubta'idin anhu. Kita yang menjauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita ini setiap saatnya menghadirkan Nabi, maka Nabi tidak jauh dengan kita ya ikhwani. Nabi tidak jauh dengan kita. Jangan mengingkari kalau ada aulia misalnya bertemu dengan Nabi secara yaqadhah. Itu hadits sahih riwayat Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpi bakal akan melihat aku dalam keadaan yaqadhah, Itu bukan di hari kiamat yaqadhahnya. Kalau di hari kiamat yaqadhahnya, hatta orang enggak mimpi bakal ketemu dengan Nabi Muhammad. Itu yaqadhahnya fid dunya. Minimal ketika dalam sakaratul maut hadir Nabi untuk membantu kita mati husnul khatimah. Berusahalah untuk dekat dengan Nabi sehingga Allah memberikan kita
bisa memandang Rasulullah walaupun dalam mimpi, apalagi dalam yaqadhah. Wa krimil arwaha minna biliga khairil anami. Seorang murid datang kepada gurunya, dia mengatakan, aku ingin mimpi Rasulullah, aku ingin mimpi Nabi Muhammad. Maka gurunya berkata, perbanyak salawat kepada Nabi. Salawat, 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 salawat. Tapi bin ghairi huduril qalb, hati nggak hadir, nggak ada ta'zim kepada Nabi SAW. Mungkin salawat model kita nih. Akhirnya datang lagi kepada guru, guru nggak mimpi, udah banyak salawat. Kata guru, mau aku atur satu cara supaya kamu mimpi. Mau. Kamu nggak boleh minum mulai subuh sampai subuh. Makan boleh. Nggak boleh tidur mulai subuh sampai subuh. Setelah itu kamu datang kemari. Ada amalan yang lain. Oh siap guru. Datang esok hari, mata udah merah, bibir udah kering, kerongkongan udah kering. Datang kepada guru. Guru, udah aku lakukan. Enggak tidur kamu? Enggak tidur. Enggak minum? Enggak minum. Kelas kamu ibgahuna hatta tatlu asyams musallid duha warji masyan wa hafiya. Kata guru, kamu tetap di sini sampai terbit matahari, sholat duha, pulang jalan tanpa sendal. Jaraknya agak jauh, melewati padang pasir, musim panas. Sampai ada di rumah, tidur, jangan langsung minum. Tidur, insya Allah mimpi. Dilaksanakan. Sampai setelah sholat duha, jalan, udah sempoyongan nih jalannya. Di tengah jalan ada kelihatan orang jualan es. Gimana pikirannya ini orang? Es. Sampai ada di rumah, tidur. Mimpinya bukan mimpi Nabi, mimpi es. Bangun tidur, emosi, datang sama guru. Guru, aku sudah nurut sama Anda. Saya sudah laksanakan itu semuanya, tapi ternyata tidak ada mimpi. Masa kamu gak mimpi dulu? Mimpi, tapi bukan mimpi Nabi. Mimpi apa? Mimpi es. Loh, kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Dari sini aku pulang tidur. Sebelum tidur, apa yang dalam pikiran kamu dan apa yang kamu saksikan? Aku memang melihat orang jualan es. Dan pikiranku adalah es, karena aku haus. Begini, ini pelajaran bagi kamu, tentunya pelajaran bagi kita. Kalau kamu itu berharap ketemu Nabi Muhammad seperti berharapnya orang yang haus dengan es, maka kamu akan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau kamu rindu untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad seperti rindunya orang yang kehausan kepada air es, minum air es, maka kamu akan bisa menyaksikan Nabi Muhammad. Tapi karena kamu cuma main-main, kamu tidak serius, lebih serius ngurusi harta, lebih serius ngurusi jabatan dan kehormatan manusia, maka Allah tidak izinkan ketemu dengan habibahu, ketemu kekasihnya sekalipun dalam mimpi. Karena itu sallu ala nabi, salawat kepada Nabi setiap saatnya ya ikhwani. Sallu alaihi wasallimu taslima, salawat dan salam kepada Nabi itu adalah hukumnya wajib, karena ada perintah, amr wujub. Wajib, ulama ada menyatakan wajib dalam sholat. Ketika kita tasyahud, kita salam kepada Nabi, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kita juga salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagian lagi menyatakan wajib di luar sholat walaupun seumur sekali, karena ada perintah sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi sebagian lagi menyatakan harus kita bersolawat kepada Nabi setiap kita disebut Nabi Muhammad, karena Nabi menyatakan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Manusia yang kikir adalah yang aku disebut, dia tidak bersolawat kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika malam hari dia menjahit baju ada di dalam kamar.
Lantai rumah Rasulullah bukan dari marmer atau dari keramik, tapi tanah. Lampu Nabi bukanlah lampu yang ada sekarang ini, tapi lampu minyak. Tengah-tengah menjahit di malam hari, lampu mati, terlepas jarum dari tangan beliau, jatuh ke bawah. Diraba-raba nggak kelihatan jarum yang kecil. Malam hari dalam kamar tanpa ada cahaya. Saat dia mencari jarum tadi itu, muncul Rasulullah masuk ke dalam kamar, berubah kamar menjadi terang benderang, saudara. Jarum yang kecil yang ada di tanah nampak dan diambil oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Terkagum Sayyidatuna Aisyah sambil memandang Rasulullah, menyatakan, "Ma adwa wajhaka ya Rasulullah." Betapa terangnya wajah Anda ya Rasulullah. Kata Nabi, "Na'am, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Ya, celaka dan bahaya kalau ada orang tidak melihat wajah ini nanti di hari kiamat. Wa man lam yaraka ya Rasulullah yaumal qiyamah. Siapa orang yang tidak bisa memandang wajahmu ya Rasulullah nanti dari kiamat? Man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Yaitu orang yang ketika aku disebut tidak bersalawat kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika dibacakan sejarah Nabi Muhammad tidak salawat kepada Nabi Muhammad. Ketika ada salam kepada Nabi Muhammad tidak salam kepada Nabi Muhammad. Bingung bicara politik, bingung dengan rokoknya ada di luar. Karena itu jangan main-main. Kalau antum tidak bisa mentakdim Rasulullah, jangan hadir maulid inti. Kalau antum tidak bisa mengagungkan Rasulullah, jangan main-main. Kalau baca maulid yang banyak solawat kepada Nabi. Jangan ingat yang lainnya, la jabatan wala pekerjaan, solawat kepada Nabi. Kalau enggak khawatir ketika dibacakan sifatnya Nabi, ketika dibacakan sejarahnya Nabi, ketika dipujikan Nabi, kamu diam. Kata Nabi, yang tidak melihat aku nanti di hari kiamat adalah orang yang jika disebut namaku tidak bersolawat kepada aku. Solawat kepada Nabi setiap pada acara maulid, solawat dan solawat dan solawat. Tinggalkan bicara yang lainnya ya ikhwani. Ta'zim kepada Nabi adalah aslul iman. Inti banyak sholat, inti banyak haji, inti banyak umroh, tapi kalau inti nggak ta'zim kepada Nabi, sia-sia semuanya ya ikhwani. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajru lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau berbicara jangan diangkat suaranya melebihi suaranya Nabi. Jangan memanggil Nabi seperti panggilan orang lain satu sama lain, tapi penuh keagungan. Kalau kamu melakukan itu, antah bata a'malukum, akan sia-sia amal kamu semuanya. Dakwah kamu, wirid kamu, haji kamu, umrah kamu, bangun masjidnya kamu, bagi-baginya duit kamu, antah bata a'malukum, sia-sia semua amal kamu karena tidak ada ta'zim kepada Nabi. Wa antum la tash'urun, dan kamu tidak merasakan itu semuanya. Ta'zim kepada Nabi adalah inti ya ikhwani. Ta'zim kepada Rasulullah. Karena itu tolonglah jangan diingat itu rokok kalau ada di majelis seperti begini. Jangan diingat itu politik ada di majelis ini. Jangan diingat itu pekerjaan ada di majelis ini. Nabi dan Nabi dan Nabi dan Nabi. Sehingga Anda insya Allah dapat barokahnya Nabi. Ini majelis luar biasa. Masih kama majma'il maulid. Yujallil kurub. Dhawagat taubatak yal asi. Idza batatub, kata Ali Al-Habsyi. Enggak ada seperti majelis maulid, kata Ali. Sumpek-sumpek hilang saudara. Kalau kita mau bertobat, saatnya kita bertobat. Kenapa? Karena kita sudah dekat dengan Rasulullah. Nabi itu diciptakan rahmatan lil alamin. Kita ini ta'arrud. Setiap saatnya diperintahkan untuk ta'arrud, mencari nafahat, mencari rahmat dari Allah. Kita bangun tengah malam, kenapa? Berharap rahmat Allah, berharap anugerah Allah. Anugerah paling besar dan rahmat yang paling agung Muhammad Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita hadirkan sekarang Nabi ada di sini. Kita ta'zim kepada Rasulullah. Kita mohon ampun. Di sini tempat diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jadikan acara maulud adalah cara yang istimewa, bukan hanya sekedar lantunan qasidah, bukan hanya sekedar rebana, tapi mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau sudah tahu Nabi,
Yahun kullu syai', semuanya akan menjadi biasa, kurang berharga saudara. Hatta surga, maka itu adalah nilainya di bawah masih. Kenapa? Allah itu ciptakan surga itu adalah li ajal Muhammad, untuk Nabi Muhammad. Kalau anda tahu kemanten, karena itu Nabi itu disebut arusal khafigen. Nabi itu kemanten pak. Kalau ada pengantin disediakan hiasan-hiasan, dia disediakan kasur yang bagus, semuanya luar biasa, bau yang harum, makanan-makanan yang lezat, perempuan-perempuan yang menyambut adalah cantik-cantik, berparas semuanya. Sebenarnya itu surga, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenapa? Karena jadi tempatnya Rasulullah di akhirat. Disediakan bidadari-bidadari, makanan-makanan yang lezat. Nabi Muhammad tentunya kalau pengantin datang ada pengawalnya, ada pengikutnya. Pengikutnya juga dipersilakan untuk makan yang lezat. Pengikutnya juga dipersilakan untuk masuk dalam hidangan tadi itu dan akan menjadi tamu-tamu terhormat. Kita juga menjadi atba' Sayyidina Muhammad. Nabi masuk surga, kita menjadi pengikutnya Rasulullah. Tentunya kita akan juga menjadi terhormat ada di sana. Semenjak kamu bersama Nabi, selamat pak, insya Allah sampai ada di akhirat masuk surga. Jangan pisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi tidak ingin pisah dengan anda. Nabi itu tidak pernah ingin pisah daripada umatnya, ingin bersama anda sampai ada di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi tidak rela masuk surga semenjak umatnya tidak komplit saudara. Ketika turun firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, bakal Allah akan memberikan kepada kamu Muhammad pemberian yang banyak sampai kamu ridho. Bakal Allah akan memberikan kepada kamu Muhammad pemberian yang banyak sampai kamu puas. Bagaimana Nabi SAW setelah mendapatkan bisyarah ini, beliau berkata, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku menyatakan tidak akan ridho di saat itu, sedangkan masih tersisa umatku satu yang ada di neraka Allah. Saudara, Nabi akan buktikan bahwa Nabi itu rahim, raufur rahim, bukan hanya di dunia, bahkan ada di akhirat nanti. Ketika manusia sudah tidak peduli, orang tua pun tidak peduli dengan anak, anak pun tidak peduli dengan orang tua, suami istri sudah saling menuntut, maka disitulah Nabi Muhammad Raufur Rahim akan benar-benar menjadi nampak saudara bagaimana perhatian dengan kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, semuanya dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Karena saat itu Allah yang jadi ahkamul hakimin, mengadili kita semuanya. Bahkan para malaikat, wal malaikatu shaffuna la yatakallamun illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Para malaikat berjajar-jajar diam, tidak ada bahasa, tidak ada berkata satu kata pun. Illa man adina lahur rahman, kecuali yang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala shawaba. Wa man ya'dal lahur rahman wa qala shawaba ghair habibina Muhammad. Siapa di saat itu yang diizini oleh Allah untuk berbicara, memohon ampun, memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad dan berkata yang benar? Siapa saat itu kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam menyatakan nafsi nafsi. Datang kepada Nabi Nuh, nafsi nafsi. Datang kepada Anbiya sampai Nabi Isa, nafsi nafsi. Yang akan bisa meredam dan meredakan daripada gejolak dan kekhawatiran saat itu adalah Nabi Muhammad. Maka beliau berkata, analaha analaha. Diceritakan yunsabu lil anbiya yaumal qiyamah manabir min nur. Allah akan sediakan bagi para nabi itu mimbar-mimbar dari cahaya ada di hari kiamat. Tujuannya mimbar itu untuk dijadikan tempat duduknya para nabi untuk diangkat ke surga. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Semua para nabi udah siap masuk surga, duduk ada di atas mimbar. Ghaira mimbari la ajlisu 'alaih. Hanya mimbarku saja yang kosong, aku tidak mau duduk dulu.
makhafata ayyub'atsa bilal jannah wa atruku ummati fil hisab. Karena aku khawatir kalau aku duduk, aku dikirim ke surga dan aku tinggalkan umatku masih dalam hisab Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi enggak mau menikmati surga kecuali sama antum semuanya ya ikhwani. Makhafata yub'atsa bi ilal jannah wa atruku ummati fil hisab. Aku khawatir dikirim ke surga dan umatku masih dalam keadaan dihisab oleh Allah. Sehingga Nabi Muhammad itu enggak bergerak para nabi ke surga. Kenapa? Karena surga itu tidak akan dibuka pintunya kecuali dengan Nabi Muhammad. Gara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab faqultu ana Muhammad faqala umirtu an la aftah li ahadin qablak. Nanti pintu surga itu diketok, maka penjaga pintu surga mengatakan, siapa yang mengetok pintu? Aku Muhammad. Ya, memang aku ditugasi tidak boleh membuka pintu sebelum engkau wahai Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi tidak mau masuk surga. Ketika Nabi sibuk ada di mahsyar, maka Allah menegur, "Mada turidu an asna bi ummatika ya Muhammad?" Apa yang engkau kehendaki wahai Muhammad untuk aku perbuat terhadap umatmu? Faqala Allahumma ajjil hisabahum. Ya Allah, percepat hisab umatku. Maka diberikan syafaat udmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapatkan syafaat udmah, satu persatu umatnya dicari ada di mahsyar, tapi ada yang sudah berjalan di sirat dan sudah masuk ke jahanam. Nabi masuk ke jahanam, saudara, untuk mencari umatnya satu persatu, dan jahanam tidak akan bisa membakar Muhammad Rasulullah. Untuk dicari, sehingga malaikat yang ada di neraka menegur, ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min baqiyah. Muhammad, tidak engkau sisakan satu pun daripada umatmu untuk disiksa oleh Tuhanmu. Itulah yang kata Nabi, aku tidak akan puas semenjak masih ada satu di antara umatku yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Karena itu, siapa yang tidak ingin bersama Nabi Muhammad? Kulluna amla, semua kita ingin dengan Nabi Muhammad, benar? Bersama Rasulullah sampai ada di surga, amin, insyaallah. Nabi ngasih resep kepada kita, dan kita semuanya mampu, asal mau. Asal kita mau, kita mampu ya ikhwani. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti dia benar-benar cinta kepada aku. Bukan slogan cinta, tapi cinta dalam juga bentuk amal, yaitu mengikuti sunnah Nabi. Sholat dengan sunnah Nabi, tidur dengan sunnah Nabi, makan dengan sunnah Nabi, sampai membuang hajat dengan sunnah Nabi. Cara Nabi semuanya dipakai, dan kita mampu menjalankan itu, bukan nggak mampu. Dan siapa yang mahabbahnya berbentuk ihya sunnah Nabi, bukan hanya slogan, kana ma'i bil jannah, bersama aku ada di surga Allah. Allahumma amin. Bersama gubernur, bersama presiden, 1 menit foto, bangganya setengah mati, diceritakan kemana-mana ya akhwani. Belum tentu presiden dan gubernur min ahli jannah. Tapi ini bersama Nabi, bukan di dunia, fil jannah, bukan 1 menit, selama-lamanya. Mahabbah Allah udah kasihkan kepada kita, tinggal ihya sunnah, tinggal kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, rubbu auladakum, tarbiyahkan kepada anak kamu untuk mengamalkan sunnah. Misal, jangan kasih makan anak asal kasih makan, ajari bagaimana tata cara makannya Nabi. Cuci tangan, makan dengan duduk, kemudian makan dengan tangan kanan, doa sebelum makan, doa setelah makan. Ajari itu semuanya supaya kita bersama anak kita bersama Nabi nanti dari kiamat. Ajari anak kita untuk sholat berjamaah, bukan nonton TV berjamaah setiap malamnya. Ajari anak kita kalau masuk kamar mandi dengan cara Nabi, doa sebelum masuk, masuk dengan tangan kiri, cara qadail hajahnya, cara untuk istinjanya, keluar dengan tangan kanan, doa setelah itu. Ajari itu semuanya sampai tidurnya. Ketika anda tarbiyah dengan itu, maka insya Allah antum selamat dan anaknya antum selamat bersama Nabi nanti di hari kiamat, dan masuk surga bersama Nabi Allah. Amin, Allahumma amin. Allahumma arzuq kamal al-mahabbah wal mutaba'ah li sayyidina Muhammad zahir wal batinan ya rabbal alamin. Dan mari kita doakan Al Habib Bagir, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, sehat wal afiat insyaallah, panjang umur fi taatillah fi mardatih,
ala hadinnya kunia salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Minta maaf ada kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة